Gua Paul. Gue Digo. Dan menurut kita kalau kalian suka harem, Lu tuh gak sakit? sakit banget. Emang? Tapi gua gak setuju. Oh iya. Tapi gua gak setuju. Emang setuju? Gak setuju. Kenapa? Karena menurut gua kayaknya mungkin orang yang suka harem tuh suka preferensi. Orang yang sakit ya. Preferensi. Siapa tahu dia indecisive, siapa tahu dia Pisces. Enggak, gue juga sebenarnya ada penjelasan tentang statement di awal sebenarnya. Ada penjelasan panjangnya. Apa tuh? Lu tuh sakit kalau lu nonton harem tapi haremnya tuh nggak bagus. Iya, kayak lu masa lu tahu genre ini tuh agak degenerate ya. Terus lu kok bisa nikmatin yang jelek gitu? Agak. Sangat Sangat degenerate. Iya. Itu tuh bisa menikmatin yang tapi yang low tiernya gitu kan kayak mohon lah. Setengahnya apresiasi yang bagusnya itu kan bisa gitu. Tapi menurut lo harem nih apa nih? Maksudnya kayak kok bisa tiba-tiba muncul sebuah genre? Perasaan dulu ya, genre tuh action, drama, komedi. Kok tiba-tiba makin kesini makin kesana ya? Sejauh ini paling jauh ya. Iya. Ada harem, ada ecchi, ada apalagi udah paling kayak, gitu aja gitu. Iya, kayak itu aja sih. Iya, itu dari mana maksudnya? Kayaknya lu tuh enggak bukan menemukan genre kayak gitu tuh di media penceritaan yang lain gitu sih. Betul. Menemukan betul, enggak? Betul. Kan? Kalau misalnya di Indonesia namanya film poligami. Enggak, Paul. Enggak. Tapi tropes-tropesnya tuh enggak muncul, tropes haremnya tuh enggak muncul di mana-mana lagi. Paling ya udahlah lu lihat film misalnya apa kayak ayat-ayat cinta kan mungkin ya kan nikah dua orang gitu. Cuman enggak beda feel-nya sama anime harem tuh. Iya, betul. Enggak ada lagi ya. Apakah itu ini ya apa fantasy orang-orang Jepang gitu? Mungkin ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, harem tuh adalah sebuah genre. Nih yang menyukai lebih dari satu cowok disukai lebih dari satu orang. Bukan satu cowok, satu orang sih. Pokoknya satu orang menyukai apa atau disukai banyak orang gitu ya? Iya. Kayak lebih dari 3 gitu ya bisa ya? Iya. Terus nggak tahu nih apakah ntar serunya adalah nih bisa 5 orang ini suka sama satu orang, tapi apakah dia bakal milih atau bakal semuanya? Aduh. Ini secara kalau in reality sebenarnya kan ada nggak sih orang kayak gitu in reality? Kayaknya ada sih. Ada tapi mungkin sebagian kecil aja gitu ya. Iya, kayak emang kayak gue tuh tipenya yang suka sama 2 cewek sekaligus, man. Wow. Cool boy. Apa cogil? Cogil. Sorry, cogil ya. Ya gue mungkin paham sedikit seenggaknya kenapa ini tuh bisa populer gitu, kenapa bisa disukai karena kayaknya anime-anime kayak gini tuh memberi apa ya, mengasih makan fantasi penonton gitu loh. Betul. Kayak Betul. Anjir, gimana ya hidup rasanya kalau lu dikejar-kejar banyak orang gitu. Iya, betul. Orang. Balik lagi dari sebuah karya, ada yang bagus, ada yang gua nggak tahu target marketnya buat siapa. Gua nggak tahu kenapa ini harus exist gitu kan. It's a good way to say it. Oke. Benar. Kita mau bahas kita kayaknya oke, kalau misalnya kita mulai dari yang bagus kali, kayak ini sebagai salah satu golden standard. Bukan yang paling bagus, tapi up there lah. Oke. Nisekoi. Iya, anime yang udah cukup lama ya, 2014 2013 kalau nggak salah. Lumayan. Menceritakan tentang Raku, seorang anak dari Yakuza. Yes. Tiba-tiba harus berpura-pura pacaran dengan Chitoge, anak dari mafia yang datang dari Amerika ke Jepang, agar geng mereka tidak perang. Iya, agar damai, agar terus gitu ya. Jadi mereka pura-pura pacaran. Padahal si Raku nih nggak mau karena dia memiliki 10 tahun lalu memiliki janji kepada satu cewek kalau misalnya mereka bakal nikah, tapi bentuk janji adalah dikasih Raku memiliki kunci gembok dan cewek itu memiliki kunci. Dan entah kenapa Raku ini memiliki amnesia karena nggak inget apa yang terjadi saat itu. Itu juga hal yang lucu ya. Maksudnya
Itu kan yang sangat penting rasanya buat dia ya. Tapi somehow dengan miracle apapun dia lupa ngomong sama siapa. Terus dia kayak punya selective memory loss gitu loh, kayak dia ingat ada janjinya tapi gak ingat sama siapa gitu. Iya betul. Terus kayak habis itu kita menemukan lagi, karena ini haram ya, menemukan lagi banyak cewek-cewek seperti karakter si Onodera. Ya. Ini adalah teman dia yang Raku sebenarnya suka. Ya, kirain crushnya lah ya. Iya. Dan ternyata setelah itu kita tahu kalau misalnya si Onodera ini punya kunci. Wah, tuh seru tuh. Ya kan, ternyata dia punya kunci kan. Ternyata punya kunci. Ternyata Chitoge juga punya kunci. Iya. Tapi sama nih, sama-sama gak inget siapa. Sama-sama dia bilang kayak 10 tahun lalu gue dikasih ini sama satu cowok, katanya kita bakal nikah. Tapi gue nggak inget apa kejadiannya nih tiga orang ini nih. Siapa orangnya tuh nggak tahu. Iya. Namanya siapa gak itu? Aneh banget. Terus tiba-tiba nambah lagi satu karakter. Iya betul. Yang ternyata anak dari bos polisi yang punya kunci juga. Terus ngaku-ngaku udah ngaku lebih straightforward kan, ngaku-ngaku kita bakal nikah gitu kan. Terus udah terjadilah banter perebutan itu. Tapi sebelum itu ada satu cewek lagi yang kelewat. Betul. ada tuh satu cewek yang teman baiknya Chitoge. Teman masa kecilnya juga ya. Iya. Ya karena hidupnya tidak diapresiasi sebagai perempuan yang cantik apa segala macam, begitu diapresiasi sama si Raku. Wah. Salting gitu rasanya ya. Salbrut gitu kayak. Salting banget. Dan itulah jadi ada mulailah haremnya tuh muncul di situ. Iya, di mana akhirnya nih satu orang ini suka sama, dia sebenarnya sukanya sama satu cewek doang sebenarnya gak sih? Iya. Tapi kan akhirnya dia later on kayak develop feelings. Iya sih. Iya. Gue nonton Niseko ya. Gue kira-kira mungkin first half lebih dari satu season pertama tuh kayak gak ngerasa ini harem awal-awalnya. Iya. Kayak kerasa kayak anime romcom aja. Kayak gak tropes harem itu gak muncul segitunya gitu loh. Mulai baru kerasa harem tuh udah pas si Marika ya. Iya, Marika tuh udah mulai datang, udah mulai kenal, terus kayak mulai rebutan-rebutannya tuh udah mulai keluar. Kalau awal kan dia suka sama ini terus ya, tapi ini sekarang mesti pacaran sama ini, jadi konflik seru aja. Betul. Mulai harem tuh pas mulai Marika udah keluar. Jadi harem anime banget. Awalnya romcom. Dan makin harem lagi di season 2, bro. Di saat banyak karakter seperti adanya Onodera nih. Adanya Onodera akhirnya masuk SMA. Terus nggak sengaja diselamatkan oleh satu prince yang abis itu dia nggak inget siapa. Kenapa, ada apa ya dengan memori? Jadi dia suka sama satu orang yang dia diselamatin, which is by the way Raku ya, yang kita tapi abis itu pas dia ketemu Raku, dia tahu kalau misalnya Raku ini orang yang bejat karena suka sama kakaknya, tapi malah pacaran sama Chitoge. Jadi ada dinamik baru tuh, seorang adik yang suka sama protagonis utama, tapi nggak sadar kalau itu yang dia sukain, karena dia benci sama protagonis utama karena suka sama kakaknya. Karena dia itu pacaran sama teman kakaknya. Bro. Memang kehidupan harem itu emang wild. Sangat wild. Iya. Dan ada 2 cewek lagi bro di season 2. Tenang aja bro. mereka tuh 4 cukup deh. Arsenalnya banyak bro. Ada temennya si gue lupa lagi si rambut biru namanya siapa, yang temennya Chitoge itu. Oh iya. Itu dia punya teman lagi dari Amerika datang ke Jepang. Terus sekelas sama adenya Onodera. Oh. Terus abis itu mereka tuh punya teman lagi si rambut merah. Anjing. Kayak harusnya cewek-cewek di dunia rem tuh kayak challenge try not to fall for the main character gitu gak sih? Fail. Bisa dibeli failed gitu. Tapi di luar dari itu kayak menurut gue ini ada sih plotnya, kayak gue kerasa gue bisa ngikutin satu cerita walaupun kayak agak tidak masuk akal ya. Sebenarnya seenggaknya relationship-nya tuh nggak ada out of thin air gitu loh, tiba-tiba pengen aja gitu. Iya, dan akhirnya pun kayak Raku sama Chitoge kayak anjir, kayak gue suka deh sama dia. Iya. Dan maksudnya relationship awal tuh bukan karena tiba-tiba suka aja, tapi karena emang ada konflik dulu, terus pelan-pelan muncul rasanya, konfliknya makin lama makin gede. Jadi dari situ loh, jadi ada stakes-nya, ada reasons-nya, jadi make sense gitu diikutin. Apalagi soalnya kan anime yang fantasinya tinggi kayak gini kan
pasti sangat tidak relate dengan banyak penonton mungkin kan. Betul. Kan tidak banyak yang mengalami kayak gini kan. Iya. Jadi kalau lu tiba-tiba bikin aja tuh apaan sih rasanya, lu mau ngikutin nggak enak karena lu nggak relate gitu. Tapi sama ini ngasih konflik, ngasih konteks gitu. Itu sih yang salah satu poin bagus. Selain ya lumayan menghibur sih jujur sih. Menghibur nonton- sih. nonton- Tapi lebih terhibur yang satu anime satu lagi nih. Tai. ada lagi. Ada lagi bro, ini satu lagi. Ini kalau di klasifikasi lu nih masuk yang mana nih? Ini Yang tuh nggak tahu pasar di mana atau yang bagus gitu. kalau misalnya ini fast food ya. Kalau kita pakai terms ini, Oke, pakai term Fast fast food food kita ya. ya. Iya. ini tuh semacam kayak apa ya? Subway? Atau Taco Bell mungkin ya. Berarti kelasnya lumayan. Kedengarannya sehat. Kedengarannya sehat. Kedengarannya sehat, tapi pas lu makan tuh lu tahu kalau misalnya nggak sehat gitu loh. Kalau lu keseringan nggak sehat. Kalau keseringan nggak sehat. Ya kayaknya mungkin sapu ya tahu sapu. Enak kan, sehat. enak terus kan? kayak agak mahal gitu kan. Jadi Iya, makanya iya. punya Iya, itu iya. nggak sehat gitu kan. Iya. Apa nih? Kanojo atau girlfriend. Ini currently sekarang lagi jalan season 2-nya ya, teman-teman ya. Ya. Mana ya asu anjir. Jadi gimana? Iya. Cerita tentang apa Digo? Gue langsung ngomong aja itu tidak lebih baik dari Nisekoi. Kalau Oke. kita bandingin sama tadi kita karena kita baru ngomongin ya. Ya. Tidak lebih baik. Secara cerita gue nggak se-enjoy itu. Tapi jujur kocak. Lucu. Kocak lucu. Lucu. Tapi lucunya tuh bukan kayak maksudnya ada komedi yang di craft di animenya, maksudnya the fact that ini tuh hal-hal ini tuh terjadi jadi kayak apaan sih kok lucu, kok gini sih, itu kocak aja. Nah, iya. Siapa nama karakter utamanya? Siapa nama karakter utamanya ya? Ya, gue lupa nama karakter utamanya sih. Pokoknya ada karakter utama. Dia di awal dia udah pacaran namanya Saki kan. Pacaran langsung udah keren nih. Wah, dari awal udah langsung pacaran nih gitu kan. Biasanya kan kalau romance kan ratusan episode baru mereka pacaran kan. Pacaran sama Saki. Tapi 5 menit kemudian dia ditembak sama satu cewek lagi. Iya. Nah, normalnya Bilang dong. sorry gue udah punya pacar. Gue main asa. Iya, sorry gue gak suka lu seperti itu. Kita bisa jadi teman aja ya. Iya. Tapi Tapi berdebat satu ini nih nggak bisa. abang ini agak lain dia. Agak lain abang ini. Dia malah bilang kayak gua harus izin sama cewek gua satu lagi. Sama cewek gua. Terus you know what, dia izin beneran. Dia izin, men. Kayak izin mau cabut sama temen ke orang tua. Nih Iya. aku mau ke rumahnya dia, boleh nggak gitu. Jadi lu izin. Gue boleh gak pacaran sama dia, tapi gue juga pacaran sama lu. Itu timing kan. Itu timing. Selingkuh. Selingkuh basically. Bukan Selingkuh. selingkuh, poligami prematur. Kan masih belum menikah soalnya, jadi kayak Terus lu pikir episode itu berakhir di situ kan? Enggak. Ternyata mereka habis itu tinggal bareng. terus belum berakhir di situ. Ada cewek lain lagi suka juga. Iya. Abis itu kita pikir kayak, oke, mungkin ini hubungannya tentang cinta segitiga lah ya kan. No. Namun tiba-tiba di nggak lama episodenya itu ada satu cewek lagi yaitu YouTuber. Basically YouTuber terstrap ya. Iya, suka sama dia. Oh, ada yang terpanggil. Suka sama dia. Tapi si cowok ini nggak suka. Iya, dan itu hurts her pride. Iya, jadi dia kayak apapun Bro. yang terjadi, gue harus bikin lu suka sama gue. Tunggu aja, gue akan bikin lu suka sama Iya, gue. tapi terus kayak apa namanya attempt dia tuh gila gitu kan. Itu real psycho. Itu Itu yang gue bilang sakit tuh kayak gitu tau. Sakit. iya, itu tuh sakit tuh kalau terlalu terobsesi sih. Tapi tidak berhenti dari situ. Saudara-saudara, tentu saja ini haram gak mungkin berhenti dengan 3 There's cewek. more. Ternyata si Saki ini punya temen. Ya, sahabat lama gitu Ya, ya. si Shino kan. Iya. Kita kira Shino ini mungkin orang yang paling normal kayak berusaha buat. Oh ini enggak, ini Mungkin sih itu perwakilan kita sebagai penonton iya, ya. kayak, ini nggak membuktikan boleh semua guys, ini nggak boleh. Oh ternyata kita salah sekali saudara-saudara, salah sekali. Ternyata dia juga suka dari dulu teman-teman. Anjing. Itulah haram. Abis itu di season 2 dia tinggal bareng. Dengan sepik-sepiknya, oh gue pengen buktiin kalau ini tuh gak akan works. Damn itu. Terus gue jadi ikutan anjing. Damn. Dan mungkin ya currently sekarang kan belum tamat ya season 2. Mungkin siapa tahu si
siapa namanya si rambut kuning itu juga tiba-tiba tinggal bareng juga ntar. Dia technically tinggal bareng sih. Enggak, sorry, ini agak spoiler ya dikit ya. Tapi kalau misalnya kalian di tengah-tengah season 2, iya. Benar, dia tanggal bareng juga. Jadi technically itu sekarang mereka tinggal 4 cewek dan 1 cowok di satu yang rumah yang sama. Itu impian kalian bukan teman-teman? Iya, ada 4 cewek yang tidak bisa dibilang cantik sekali ya, maksudnya kayak semuanya cakep-cakep. Cakep-cakep gitu kan, tinggal bareng gitu. Iya. Gimana jadinya Kanojo nih? Gue bisa bilang kalau misalnya tadi Nisekoi adalah mempunyai plot yang bagus, Kanojo ini sangat embrace konsep harem ini loh. Okay. Mereka tidak malu buat bikin cerita ini tuh cerita yang harem. Ini tuh cerita di mana banyak cewek suka sama gua dan kita akan menggunakannya semaksimal mungkin. Iya. Kayak dia saking embrace dan gak malunya, gue respect sama Bebe. Gue respect sama cowoknya. Dia punya janji buat nyenengin tuh masing-masing. Sampai-sampai kayak ada momen dimana mereka harus ke festival. Terus kayak, oke, gue sama lu dulu. Tapi abis gue sama lu dulu. Tapi 2 jam kemudian gue sama dia ya. Karena kita harus punya momen yang bersama gitu. Dan ceweknya fine-fine aja kayak, kalian ngapain? Oh, gue gendong dia. Oh, lucu ya. Gantian. What the fuck, man? No. Not in a million years kalian bakal kayak gitu, teman-teman. Kalian jangan harap. Itu kayak itu hanya MC apa? Tapi MC harem aja. Digo, ya, Pak. Menurut gue core dari sebuah harem ini, apalagi dari 2 anime ini muncul di OVA Nisekoi dan Girlfriend season 1 episode 11. Oke. Itu adalah core dari harem menurut gua. Oh, gimana tuh? Ini sama nih konsep episodenya. Mereka, the gang, itu jalan-jalan ke hot spring. Yes, teman-teman, it is the hot spring episode. Dia selalu ada ya? Selalu ada. Tempat di mana semua logika keluar, gak ikut. Itu gua harus speak up di sini, Ul. Bentar ya, maaf ya, gue potong dikit ya. Gue harus speak up. Menurut gue MC protagonis anime harem itu adalah manusia yang paling disayang Tuhan. Menurut gue ya. Semua law of physics ya, kalau lu perhatiin anime ya, kayak mau rusak udah nggak ada tuh ilmu fisika tuh. Orang jatuh, cewek tuh jatuh sama bulu-bulu kepegang. Iya, itu dia. Gue juga bilang gitu. Anjing fisika nggak berfungsi di situ, man. Nggak berfungsi. Terus kayak berarti cewek-cewek di anime harem tuh paling dibenci Tuhan. Jadi korban terus, bro. Terus kayak peleset terus toeng. Gue bakal ceritain ya. OVA Nisekoi dan Girlfriend season 1 episode 11 ya. Iya. OVA Nisekoi, mereka hot spring. Beda. Mereka di gunung, mereka beda levelnya nih. Yang hot spring cewek itu di bawah, hot spring cowok di atas. Yeah. Ini cewek semuanya enggak, obviously fan service lah. Iya. Baju mereka tiba-tiba karena takut diambil monyet karena daerah situ dingin kan. Dikumpulin dalam satu tempat, dalam satu plastik, diambil monyet, terus somehow kelempar ke atas pohon di atas gunung ke hot spring yang cowok. Oh, bisa ya. Terus bagaimana wanita-wanita ini yang beruap uap dewa itu ya, yang kebetulan menutup bagian-bagian tertentu doang tuh. Berusaha diam-diam ke hot spring cowok buat ngambil baju mereka yang stuck di atas pohon yang di tengah-tengah hot spring. Itu kayak itu uapnya ngikut terus gak? Uapnya ngikut terus. Antara uapnya ngikut terus atau tiba-tiba ada cahaya ilahi. Uap yang hebat tuh, kuat banget. Terus tiba-tiba terus di girlfriend nih sama nih ya, ada mereka mau ke hot spring. Terus abis itu kebetulan banget nih, dia kan si cowok ini pergi sama 2 pacarnya. Tiba-tiba teman baiknya ikut, tiba-tiba yang si psycho juga ikut. Terus kayak tiba-tiba si protagonis ini ngobrol sama teman baiknya di hot spring. Terus nggak tahu kenapa, gue antara gravitasi nggak ada di situ, atau tiba-tiba satu daerah itu beroli.
Kayak semua lantai di dunia anime harem tuh licin anjing. Licin Buat cewek doang. buat cewek doang. Kenapa? Terus kayak bisa jatuh terus pas di atasnya gitu loh. Iya kayak Pas di atasnya gitu terus tiba-tiba handuknya hilang ke dunia lain. bus. Emang main karakter harem tuh paling disayang Tuhan tuh. Dapat aja terus anjir. Tapi itu essence ya menurut gua. Nah makanya seenggaknya terhibur jadinya, walaupun maksudnya itu kan tidak logis ya. Tapi terhibur kan, lu kayak terhibur tuh bukan karena apa-apa, tapi kayak kok ini bisa terjadi gitu loh. Kayak asa absurd itu gitu loh komedinya menurut gue. Gitu sih maksudnya kayak itu episode wild sih kayak. Tapi ini buat teman-teman gue harus ngingetin ya, menurut gue uap di pemandian onsen itu adalah benda mati paling berjasa di dunia. Kalau nggak ada itu anime kesayangan kalian nggak tayang tuh. Iya. Dan menurut gue kayaknya uap arang tuh tidak setebel itu sih. Dan tebelnya di bagian tertentu doang masalahnya itu lucu-lucunya. Seng gitu. Itu kayak gue nggak tahu sih, maksudnya kayak gue rasa siang. Iya, maksudnya kalau kalau misalnya di siang hari tuh nggak ada kayak cahaya yang bisa yang nembus gitu kan. Iya. Iya gue jadi penasaran kalau onsen tuh uapnya setebal itu jadi sampai maksudnya lu nggak kelihatan. Kayak uap panas biasa, kayak lu rebus air gitu kan. Ada uap Iya kan. kalau setebal itu berarti udah panas banget dong. Orang nggak bisa mandi di situ men harusnya. Mateng ya. Iya. Rebus anjir. Tapi ya baik lagi mau gimana pun kita ngetawain atau mencela anime harem ada terus loh, iya gak sih? Kosta kayak lanjut terus atau keluar terus gak sih? Ada aja maksudnya kayak di tiap season kayak mungkin ada 1 gitu, ada 2 gitu. Iya, berarti maksudnya kalau misalnya ada terus kan berarti ada yang minat dong, ada yang Betul, suka. ada dan mungkin besar itunya. Makanya. Mm-mm. Berarti ya nggak bisa dipungkiri seaneh-anehnya anime itu ya works buat beberapa orang men. Dan kayaknya tadi kan kita biasa bahasan yang bagus, yang buruk, the good, the bad. Oh, kan? Masih ada satu lagi. Dan menurut yang dan ini baru keluar season ini. Dan menurut gua kalau misalnya kita pakai terms fast food, di mana girlfriend itu kayak Subway dan Nisekoi misalnya kayak KFC atau segala macam ya, yang enak gitu kan. Satu anime ini menurut gua, kalian tahu gak sih KFC yang di Jakarta yang sehat kayak yang mahal yang gourmet gitu? Oh, yang apa sih Nochi by Nature ya? Iya, kayak gitu-gitu. Tuh the highest tier of them all. Oh, ini tuh. Ini menurut gua ini kayak essence dan semua apa namanya? Semua harem itu berjalan biar ini anime bisa lari. Ya itu. Judulnya adalah The 100 Girlfriends Who Really Loves You. Boleh diulangin sekali lagi. The 100 Girlfriends Who Really Loves You. Yes, kalian tidak salah dengar. Tidak salah dengar. 100 Kanojo. Kalian pikir 5 tuh udah banyak? Iya. Jadi ini menceritakan tentang satu orang yang selama hidupnya ditolak selama 100 kali berturut-turut. Terus ditolak terus tiap kali dia pacaran. Dia mau ajak pacaran. Sampai dia ke sebuah kuil. Dia berdoa, dia ketemu dewa pecinta. Wow. Terus dia bilang, sorry bro, gue salah waktu ngelahirin lu. Gue tulis harusnya soulmate lu 1. Tapi karena kesalahan teknis, gue tulisnya jadi 100. Jadi selama mulai dari sekarang, lu bakal punya 100 pacar. Dan by law, kalau misalnya soulmate itu sakit hati, mereka bisa die. Bisa mati. Curang banget. Dan dia pertama gak percaya. Keesokan harinya, dia bertemu 2 orang, langsung tak. Tau gak sih kayak kalau misalnya lu suka orang, kayak ada rasa deg-degan itu, kayak spark, kayak ada listrik gitu. Kayak gitu langsung. Dan dari situ lah perjalanannya dimulai teman-teman. Berarti langsung ketemu 2 tuh. Langsung ketemu 2. Berarti tinggal jadi 98 lagi. 98 lagi. Dan habis itu dia bertekad, teman-teman. Tugasku bukan hanya memacari demi biar mereka bukan mati. Tapi tugas gue adalah membuat mereka adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Oh, dibawa serius sama dia? Dibawa serius. Jadi di 100 Kanojo itu tidak ada best girl. Karena
MC-nya adalah the best. Best boy. Bro. Karena dia benar-benar berusaha banget buat menyenangkan semua pacarnya. Currently sekarang sih pacarnya baru 4. Masih ada 96 lagi ya teman-teman ya. Gue gak tahu sih di season ini akan jalan sampai dia ketemu 100 nih. Manganya sekarang katanya udah 28 pacar dia. Progres, tapi seenggaknya progresnya jelas ya. Kita tahu ngikutin, tahu kapan tamat gitu. Iya. Dan gue bisa bilang kayak di mana Nisekoi kayak agak main aman buat genre haremnya ya. Iya, tipis-tipis doang. Dan girlfriend mempertanyakan nih konsep harem nih emang ada atau enggak gitu kan. Masih kayak apalagi kayak Shino kan dan segala macam kayak, dan karakternya pun sadar kalau misalnya ini tuh salah tapi tetap dilakuin for some reason kan. Iya. 100 Kanojo bener-bener embrace kayak, iya, saya akan punya 100 pacar. Kayak menselebrasikan harem gitu ya. Iya. Dengan hati yang terbuka, dengan pede-pede aja gitu, nggak malu. Dan pacarnya kayak lucu banget kayak misalnya kayak setelah cewek ketiga cewek keempat kayak setelah dia ketemuan terus kayak ajak pacaran, satu hari kayak mereka ketemuan di atas kayak BTW ini pacar gue ya sekarang. Oke. The hell. Iya. Itu jadi apa? Jadi respect gue lama-lama. Makanya gue bilang, dan dia benar-benar berusaha kayak ada satu episode di mana siapa nih yang mau dapetin first kiss dia. Oh. Dibikin planning agar kita tidak tahu siapa yang dapetin first kiss, tapi kalian mendapatkan experience yang sama. Sampai dibikin plan seperti itu. Jadi emang si cowok ini berusaha banget men buat menyenangkan, bukan hanya fungsi buat pacaran. Makanya gold standardnya sekarang 100 Kanojo brody. Tapi despite tropes harem kayak gitu sebenarnya tuh seru nggak untuk diikutin? Seru. Jujur aja ya, ini jujur aja ya. That's the question kan. Itu jujur gitu aja sebenarnya. Bagus apa nggak untuk diikutin sih? Gua nonton itu bukan karena gua ikutin ceritanya gue sangat invested, tapi karena gua nggak nyangka cerita tuh bisa gila ini loh, metanya gitu loh. Oh iya. Dia berarti main dengan, ya kebetulan anime harem nih kayak gini kan. Yes. Terus dia absurd, dibikin lebih absurd lagi aja gitu kan. What gitu, gue selalu kayak nanti aduh ayolah gitu lah. Jadi kayak purely buat entertainment, brain dead aja. Oke. Secara kedalaman cerita gitu nggak yang Enggak, gue nggak mikir sama sekali ceritanya. Ya bener sih. Saat lu udah nemu anime kayak gitu, lu ekspektasi lu udah tahu di mana. Gue cuman kayak, mereka bakal camping. Apa hal bodoh yang akan mereka lakukan? Bukan kayak mereka camping demi spend time together biar mereka bisa kenal lebih dalam gitu. Enggak. Apa hal bodoh yang akan dilakukan salah satu wanita ini? Siapa yang bakal kepleset? Siapa yang bakal kepleset terus nggak sengaja niban gitu ya? Kayak gitu ya. Gitu sih pasti kayak. Tapi ya jujur sih udah mengikuti beberapa anime harem ya, jujur entertaining aja, lucu sih karena lucu ya sebenarnya sih. Lu nggak akan kalau gue sih tidak menemukan apa ya, menggali dapat sesuatu yang dalam gitu. Cuman ya just hiburan, which nggak apa-apa juga kan sebenarnya. Iya, at the end of the day kalau misalnya kalian melihat sebuah genre ini sebagai hiburan dan kalian terhibur, by all means gak apa-apa. Yang salah tuh kalau misalnya kalian kayaknya sampai terobsesi dan sampai self-insert banget gitu. Itu makanya statement dari awal kita kan kayak sakit banget di saat kalau kalian sudah sangat-sangat invested banget sampai benar-benar self-insert banget gitu loh. Iya, lu self-insert terus banget. Jadi punya ekspektasi kalau misalnya kalian ntar masuk sekolah, SMA, kuliah dan segala macam, bisa ada dua cewek ketemuan di kantin terus kalian tiba-tiba lu milik gua selamanya. Yes. Karena ya real life doesn't work that way gitu loh. Iya, ya kan jadi masalah saat lu mengekspektasikan realita di anime itu sama kan realita di dunia yang lu hidupi gitu loh. Kayak jadinya kalian kecewa karena iya, terus lu kecewa, terus lu sakit. Jadi sakit. Jadi sakit kan? Iya. Jadi gak apa-apa sih ya, mau terhibur sama itu, gue rasa semua orang punya terhibur dengan cara masing-masing lah ya. Betul. Tapi yang penting gimana itu dampak secara serius beneran, secara real ya, bukan bercanda lagi, dampak serius ke lu gitu. Aware aja gitu. Iya betul. Aware aja sih. Dan buat teman-teman, kita kan di sini cuma bahas 2
anime ya, gue jamin masih banyak lebih bagus sama yang kayak Queen Essential Quintuplets juga katanya bagus kan. Oh iya kah? Ya bagus sih menurut gue sih. Oke. Atau kayak kalau misalnya mau yang bener-bener lebih parah daripada Kanojo ada Kiss Exist gitu kan. Masih banyak kok genre ya. Cuman kita memilih dua ini kayak biar sebagai contoh standar lah, aja kayak ya. yang ada plot dan ada yang make fun of. Iya benar-benar. yang Bisa bermain dengan diketawain. konsep tersebut. Iya. Dan ada 100 Kanojo which is peak Harem itu ya. peak harem. Berarti kalau kita menilai anime harem bagus atau enggak, bukan dari ceritanya dong ya. Bukan dari ceritanya apa karakter desainnya, visualnya, tapi kayak seberapa harem anime ini gitu. Iya, seberapa gila lu bisa bikin fan service-nya. Iya, kayak 100 Kanojo mungkin kayak lu harem tuh cuma bisa 5. Kata aja nih. Deng, cepet. Cepet. Habis itu ada lagi yang tertantang lagi kan. Cepet. 1000. Dia tiba-tiba dia terlahir satu dunia, dia doang cowok, abis itu satu dunia semuanya cewek tuh suka sama dia. Iya. Itu kayaknya bukan haram deh, itu kayaknya udah beda. Tidak family Ya, friendly. di saat haram masih ada limitnya, yang satu lagi itu udah limiternya agak lepas lah. Yang baik lagi purpose-nya beda sebenarnya. Iya, beda purpose-nya. Tugasnya udah beda. Itu juga udah sebuah kelas lain dah. Iya. Tapi ya gitu aja sih teman-teman, kayak gimana menurut kalian tentang genre ini? Kalau misalnya kalian gak suka ya sangat mewajarkan sih. Iya, kalau suka juga ya udah aja. Ya udah, nggak apa-apa. Check out Kanojo mo Kanojo dan Nisekoi kalau misalnya kalian suka, dan 100 Kanojo kalau misalnya kalian suka. Itu dia. Kalau misalnya kalian juga suka, ya nggak apa-apa, nontonnya Jujutsu Kaisen juga nggak bagus kok. Jujutsu Kaisen bagus. Iya. Nonton Free Ren bagus kok. Iya. Atau kalian suka Boruto somehow gitu kan kayak. Iya. Ya kita nggak ada yang tahu, Iya. Ada aja kan. Iya, atau kayak kalian masih punya coping aneh. dengan My Hero Academia, ya silakan gitu. Semuanya balik lagi dengan mindset. Oke. Oke, thank you yang buat nonton ya. Say bye bye. Bye bye.